Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa siswa-siswi kelas 7 SMP MTS. Kali ini kita akan belajar matematika tentang aritmatika sosial. Kita lihat dulu pengertian dari aritmatika sosial. Aritmatika sosial adalah penerapan dari dasar-dasar perhitungan matematika dalam kehidupan manusia sehari-hari. Ada dua kata, yaitu aritmatika dan sosial. Aritmatika merupakan ilmu hitung, sedangkan sosial berkaitan dengan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi intinya aritmatika sosial adalah menerapkan matematika dalam kehidupan sosial manusia itu sendiri. Misalkan dalam kegiatan perdagangan, perbankan, dan yang lainnya. Karena sebagai makhluk sosial tentunya manusia harus berhubungan dengan manusia yang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya atau kebutuhan ekonomi. Contoh dalam kegiatan jual beli di pasar atau mall maupun transaksi perbankan. Untuk aritmatika sosial ini ada beberapa cabang atau hal yang akan kita pelajari. Di antaranya adalah keuntungan, kemudian kerugian, diskon, pajak, bruto, neto, tara, dan bunga tunggal. Jadi untuk materi ini akan kita pelajari 6 subbab. Kita mulai dari yang awal, keuntungan. Keuntungan biasa juga disebut sebagai laba. Seseorang atau seorang pedagang dikatakan untung jika harga jual barang lebih besar daripada harga belinya. Dapat dikatakan atau dirumuskan, untung adalah harga penjualan dikurangi harga pembelian. Karena harga penjualan lebih besar dari pembelian. Kemudian untuk persen untung sama dengan besar keuntungan dibagi harga pembelian kali 100%. Dan rumus umum menentukan harga penjualan atau HJ sama dengan 100 ditambah persen untung dibagi 100 kali harga pembelian atau HB. Kemudian yang kedua, kerugian atau biasa disebut sebagai pailit atau bangkrut. Seorang pedagang dikatakan rugi jika harga jual barang lebih kecil daripada harga belinya. Jadi kebalikan dari keuntungan. Dapat dirumuskan bahwa rugi sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan. Karena harga pembeliannya lebih besar daripada harga penjualan. Sedangkan persen rugi sama dengan besar kerugian dibagi harga pembelian kali 100%. Dan rumus umum menentukan harga penjualan
jika dalam keadaan rugi, harga penjualan sama dengan 100 dikurangi persen rugi dibagi 100 kali harga pembelian. Bedanya dengan harga penjualan saat kondisi untung dengan saat kondisi rugi adalah yang pembilang yang sini. Jadi kalau untung ini plus, sedangkan jika rugi ini min. Rumus ini kita peroleh dari penyederhanaan. Jadi juga bisa kalian hafal supaya nanti lebih mudah dalam menerapkan. Untuk keuntungan dan kerugian, supaya lebih paham dan jelas, maka kita beri contoh penerapan dalam perhitungan soal. Contoh 1. Harga pembelian sebuah buku tulis adalah Rp5.000. Buku tulis tersebut dijual dengan keuntungan 15%. Harga penjualan 100 buku tulis adalah titik-titik. Dari soal ini ditanyakan harga penjualan 100 buah buku tulis. Yang diketahui harga satu atau sebuah buku tulis dengan keuntungan. Caranya adalah kita mencari keuntungan menjual satu buku. Kemudian jika sudah ketemu, oleh karena menjual 100 buku, maka tinggal mengalihkan saja. Baik, kita tentukan dulu keuntungan secara harga. Ini kan untung persen, ini untung persen. Kita cari keuntungan berapa rupiah. Dari rumus di awal dapat ditulis atau kita ingat kembali, persen untung sama dengan untung dibagi harga pembelian atau HB dikali 100%. Ini diketahui kan untungnya 15%. Kita tulis 15% sama dengan untungnya, kita cari untung dibagi harga beli kali 100%. Nanti kan kita mencari untung ini. Kita tulis lagi 15% sama dengan untung dibagi harga belinya adalah 5.000. Ini harga belinya 5.000 ya. Tulis 5.000 kali 100%. Dengan perhitungan ini dapat kita tentukan untungnya. Kita sederhanakan dulu. Misalkan ini 5.000 dengan 100, kita coret ya, ini 100 coret dengan 0 bawah. Kemudian persennya kita coret dengan yang depan. Nah, sehingga tinggal untung sama dengan 15 kali 50. Ini tidak boleh disederhanakan ya, karena ini dikalikan. Sehingga ketemunya untung sama dengan 15 kali 50, yaitu 750 rupiah. Ini adalah untung satu buku. Nah, harga jual satu buku, berarti harga jual satu buku ya, sama dengan harga belinya ditambah untung. Harga belinya diketahui 5.000, ini ya 5.000, ditambah untungnya tadi 750, sama dengan 5.750 rupiah. Ini harga jual satu buku. Yang ditanyakan adalah harga jual 100 buku. Kita tinggal mengalihkan, jadi untuk 100 buku sama dengan harga jual satu buku ini
5.750 kali 100 sama dengan 575.000 rupiah. Nah ini, jadi ketemunya adalah B. Paham ya? Contoh yang kedua, Pak Joni menjual seekor sapi yang dibelinya beberapa hari yang lalu. Jika sapi terjual 8.100.000 dan Pak Joni rugi 10%, tentukan harga sapi waktu dibeli. Ini menentukan harga beli dengan diketahui harga jual dan kondisi rugi. Kita tulis dulu rumus umum dari harga penjualan dengan harga pembelian. Ini ya. Di depan tadi harga penjualan atau haji gitu saja sama dengan 100 oleh karena rugi dikurangi persen rugi. Ini ya. Per 100 kali harga pembelian atau HB. Jadi karena rugi harus dikurangi. Yang diketahui adalah harga jual dan persen rugi. Kita tulis lagi untuk harga jual 8.100.000 sama dengan 100 dikurangi persen ruginya adalah 10%. Yang kita tulis 10-nya saja. Persennya tidak usah. Per 100 kali harga beli. Tulis lagi 8.100.000 sama dengan 100 kurangi 10 itu 90 per 100 kali HB. Ini dapat kita tentukan dengan menyederhanakan saja, tidak usah dihitung satu persatu. Yang sini 90 per 100 kita bagi 10, coret. Kemudian 9 dengan 81 ini bisa kita bagi atau kita sederhanakan, yaitu 9 bagi 9 1, 81 ini bagi 9 adalah 9. Sehingga 900.000 sama dengan 1/10 kali HB. Dengan pindah ruas atau mencari HB, ketemunya 900.000 kali 10. Yaitu 9 juta. Nah, jadi ketemunya adalah 9 juta rupiah. Yang B ya. Untuk selanjutnya, contoh yang ketiga atau yang terakhir. Seorang pedagang menjual barangnya seharga Rp. Dengan penjualan itu ia untung 150.000 atau 20% dari modalnya. Nilai X adalah titik-titik. Coba kita cermati, ini yang diketahui adalah besar untung dan persen untung. Sedangkan harga jualnya X. Harga belinya berapa? Nah, modal ini dapat kita katakan atau kita samakan dengan harga beli. Jadi harga belinya itu modal. Diketahui untungnya 150.000 atau 20% dari modal. Dapat kita tulis sini ya. 20% modal atau kita tulis M gitu aja sama ya, atau harga beli sama dengan 150.000. 20% kan berarti 20 per 100 kali M modal sama dengan 150.000. Ini dapat kita coret ya, nolnya ini 20 nih coret. Kemudian ini nggak bisa ini, jangan dicoret karena ini harus dikalikan. Yang kita coret adalah 2 dengan 150.000. Ini 2 bagi 2 1, 150 ini bagi 2 kan 75.
75.000 kali 10. Nah, ini M-nya itu sama dengan 75.000 kali 10, berarti M sama dengan 750.000 rupiah. Ini baru ketemu modal, atau ini sama dengan harga beli, ya sama, harga beli, dikatakan harga beli. Yang ditanyakan adalah nilai X, di mana X adalah harga jual. Dapat ditulis harga jual sama dengan modal ditambah untung. Modalnya kan tadi ketemu 750.000 dan untungnya adalah dalam bentuk rupiah bukan persen. Ini 150.000, ini untungnya ditambah 150.000, ketemunya adalah 900.000 rupiah. Nah, jadi nilai X atau harga jual barang tersebut adalah 900.000 rupiah. Jawabannya adalah D. Itu ya pembahasan beberapa contoh, semoga paham. Demikian untuk pertemuan kali ini, akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.